orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Halo semuanya, Shalom. Wah, senang sekali di hari yang baru ini, Senin. Pastor Andy kembali menyapa seluruh pemirsa terkasih, baik yang di TikTok, YouTube, dan di Facebook. Puji Tuhan, halo semuanya. Dor. Saya berdoa setiap Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan atau ikut plenang ini semua terberkati sehat dan juga lewat doa-doa membagikan firman Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah mendapat penghiburan, dan bagi Bapak Ibu sekalian yang beban berat, engkau mendapatkan kelegaan dan sukacita. In Jesus' name. Karena dulu saya adalah orang yang paling banyak dosa, sakit-sakitan, tapi Tuhan bermurah hati kepadaku, sembuhkan saya dan memberkati. Dan hari ini saya hidup, dedikasikan waktu dan segenap hati, jiwa untuk supaya bisa menjadi berkat. Dan sepenuh waktu saya melayani jiwa-jiwa, ya, dan saya rindu sekali melihat banyak orang yang juga yang dalam kesesakan, dalam sakit, kelemahan tubuh, diberkati sehat. Dan puji syukur setiap hari masih berkati, masih percaya Tuhan, kesaksian datang dari mana-mana lewat chat, lewat komentar, ya, atau lewat surat, bagaimana keajaiban kesembuhan itu menjamah setiap orang-orang yang kita berkesempatan mendoakan. Dan hari ini saya percaya tidak kebetulan saudara menyaksikan ini. Dan kalau engkau merasa terberkati, silakan di-share ke keluargamu, di WA, di sosmed Bapak Ibu sekalian, link tautan ini, biar banyak orang-orang yang boleh mengenal tahu siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sebuah pujian yang sudah memberkati jutaan orang, bagaimana mereka menemukan kembali pengharapannya. Jangan berhenti untuk berdoa, tetap tersenyum, tetap percaya. Saat melintas, yes, langit yang biru, saat melewatin lembah yang kelam, tetap tersenyum, tetap ibadah.
Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Hore! Kesetiaan Tuhan itu sungguh real banget loh, nyata dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Amin. Amin. Aku merasakannya. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, ingat ya, tetap tersenyum, tetap ibadah pasti. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Amin. Amin. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Ya, puji Tuhan, puji syukur. Selama-lamanya Tuhan Yesus itu baik, dan kami percaya Tuhan kebaikan-Mu melimpah-limpah. Kami sujud syukur, angkat tangan dan berkata, surya pasti bersinar. Tuhan, Engkaulah penolong yang setia dalam hidup kami. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkan kita. Terberkati. Silakan di sharing-sharing, di share-share, di komentarin, berikan kesaksian bagaimana pujian ini sangat menguatkan kita. Tuhan pasti tolong, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong mereka. Dan hari ini waktu engkau berdoa dalam nama Yesus, surya pasti bersinar. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang kelam, ingatlah hal ini ya, tetap tersenyum, malah senyum terbaiknya, tetap ibadah, Yesus
selalu hadir, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yes, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Ya, shalom sama-sama. Selamat memuji Tuhan Yesus yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Ketika rame-rame, Tuhan Yesus setia banget. Lope, lope, lope. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang kelam, tetap tersenyum, hore, tetap ibadah pasti. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya dor bersinar di balik awan. Yesus setia banget, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami mau jadi terang, jadi berkat, jadi penolong bagi orang yang susah. Tuhan, Engkaulah pelita, Engkaulah terang, Engkaulah kekuatan kami. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkanmu. Amin. Pertolongan kita datang dari mana kan? Pertolongan kita datang dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga setiap hati mendapatkan ketenangan, keteduhan, karena hanya dalam Yesus kita menemukan jawaban yang pasti. Tuhan, jika terberkati, silakan di-share, di-posting ulang, dibagikan, di-like, di-subscribe di medsos Pastor Andy Simon. Saudara, terima kasih ikut mendukung pelayanan media ini, sehingga lebih banyak orang-orang yang boleh mengenal Yesus dan mengalami kasih-Nya. Pertolonganku datang dari Tuhan Yesus. Hatiku tenang dan semuanya baik-baik saja.
hatiku tenang. Bapak Ibu terkasih, dari manakah datang kesembuhan? Dari manakah datang pertanggung? Dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Ketika ramai-ramai, Filipi 4 ayat 13. Ketika ramai-ramai, Filipi 4 ayat 13. Sekali lagi, ketika ramai-ramai, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Pujian ini menghantar setiap hati untuk ditaburi firman Tuhan Yesus. Siapakah penolong yang setia? Tuhan Yesus. Siapakah sahabat yang sejati? Tuhan Yesus. Segala perkara dalam Yesus aku dapat cakap melakukannya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Senang aku kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berakhir dan tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Amin. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesetiaan-Mu. Kami hari ini ada Tuhan, karena kasih-Mu kami hidup. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan dalam segala masa. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Thank you. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Amin. Amin. Biarkan hari yang baru ini Tuhan bekerja dalam hidup kita, dan kita semua percaya akan pimpinannya yang mendatangkan kebaikan dan hari esok dan masa depan yang cerah dan penuh dengan harapan. Amin. Yuk kita dengar firman Tuhan di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Puji syukur, puji Tuhan, kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya ajak saudara melihat satu kisah bagaimana Tuhan melatih murid-muridnya pentingnya berdoa. Apa itu doa? Saya akan sharing singkat, tapi kita lihat dulu bagaimana pertolongan Tuhan yang ajaib kepada mereka yang sedang dalam galau ketakutan karena diombang-ambingkan di tengah danau yang ada angin yang kuat. Bible kita akan baca dari Matius pasal 14 ya. Matius 14 mulai ayat 22 sampai ayat yang ke-32. Silakan diketik Bapak Ibu terkasih. Matius 14 ayat 22 sampai 32. Puji Tuhan, habis diketik, tolong dibantu share, dibantu sebar, bantu siar Injil ya. Jadi Bapak Ibu live ini atau nonton video sekalipun engkau dalam situasi apa, saya sedang mengajak Anda melayani Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan yang akan menyembuhkan, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, Tuhan yang akan memberikan kita berkat-berkatnya kehidupan untuk kita menerima ahli waris kerajaan surga. Matius 14 ayat 22 sampai 32. Ada tertulis, demikianlah firman Tuhan Yesus. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke atas perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Kisah ini adalah kisah bagaimana Yesus berjalan di air. Mujizat Tuhan terjadi. Ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ya, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena ada angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Yesus pembuat mujizat sejati. Ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak karena takut, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. 10 ayat firman Tuhan mewakili satu kisah di mana Tuhan berjalan air. Untuk apa? Untuk menolong murid-muridnya yang dalam keadaan takut karena di tengah danau ada angin sakal.
Ketika mereka melihat Tuhan, mereka mengira hantu. Mereka menjadi bimbang. Ketika Petrus meminta supaya bisa jalan air, dia bisa karena dia meminta dengan iman. Namun ketika dia mulai merasakan tiupan angin, dia mulai takut. Dia bimbang dan dia hampir tenggelam. Tapi Yesus segera menolong dan mengangkatnya naik kembali ke perahu. Tuhan begitu besar kasih-Nya kepada kita. Manusia, semua ciptaan Tuhan yang dicintainya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan hadir dengan mujizat-Nya. Tuhan hadir dengan caranya. Saat engkau mendengarkan ini, jikalau sedang terbaring di ranjang pesakitan, ataukah sedang dirawat di ruang rumah sakit, Tuhan bisa datang dengan cara yang ajaib untuk menjamah, menyembuhkan sakitmu. Kalau suara renungan ini sampai ke jeruji penjara atau ke tempat-tempat di mana wilayah yang belum bisa dijangkau dengan live streaming, tapi sampai merupakan voice note suara kepada Anda, dan keadaanmu sekarang ini sedang tidak baik-baik, berdoa kepada Tuhan dengan segenap hati, sungguh-sungguh berseru Tuhan, maka kasih-Nya, lawatannya, kuasa-Nya akan segera menghampiri engkau, menyelamatkanmu, dan menolong engkau. Kisah ini adalah kisah mujizat. Mujizat itu adalah pemberian Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan Yesus. Tuhan kasih saya mujizat-Nya. Dulu saya sakit, Tuhan sembuhkan saya. Dulu saya penuh dengan keterbatasan, kekurangan, Tuhan mau pulihkan saya. Dan hari ini Andi Simon yang baru, layani setiap jiwa oleh karena kasih dari surga. Saya melayani tidak untuk mencari uang, tidak atas dasar kepentingan apapun juga. Saya melayani oleh karena cinta kasih Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkanku, menyembuhkanku, memberkatiku. Hingga suatu hari kelak ketika saya pulang ke rumah Tuhan di sorga, saya sudah menjadi anak Tuhan yang lahir baru, yang melayani pekerjaannya, dan semoga menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa, membuat mereka datang kepada Tuhan Yesus. Saya mau ajak saudara-saudara untuk fokus lihat satu bagian yang mungkin ketika membaca perikop ini, lebih pada umumnya kita diarahkan untuk percaya akan kebaikan Tuhan, termasuk pertolongan Tuhan secara supernatural. Tetapi saya mau ajak saudara sebelum saya selesai dan mendoakan Bapak Ibu terkasih untuk kembali mengingatkan bahwa kita manusia rohani, kita sangat membutuhkan namanya doa. Doa itu adalah kekuatan. Doa itu adalah napas hidup kita. Tanpa doa, imanmu kering. Tanpa doa, pelayananmu kering. Tanpa doa, engkau bisa bekerja, tapi pekerjaanmu, engkau hanya mendapatkan upah, sebuah gaji
atau penghasilan sesuai dengan keringatmu, tapi dengan doa engkau akan menerima berkat. Berkat itu selalu lebih daripada gaji maupun penghasilan. Di dalam Matius 14, Bapak Ibu terkasih, ada satu ayat yang dikatakan ayat 23. Saya bacakan ulang. Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendiri di situ. Kalau engkau mungkin berpikir sebelumnya, Tuhan kan Maha Kuasa. Tuhan Maha Tahu. Ya, Dia Maha Tahu. Tapi mengapa Tuhan masih berdoa? Ini yang saya mau sampaikan kepada saudara, terimalah dengan kerendahan hati. Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa doa bukan hanya sekedar seremoni permintaan, melainkan doa adalah sebuah hubungan. Tuhan menunjukkan sebuah teladan kepada setiap kita bahwa Tuhan berdoa kepada Bapa di surga. Itu bicara soal hubungan. Hubungan, relasi. Jadi doa bukan hanya sebatas permintaan. Doa itu sebuah penyembahan yang tertinggi. Sebuah fellowship antara anak Tuhan dengan Tuhan. Antara manusia dengan Sang Pencipta. Sebab Tuhan itu menginginkan sebuah hubungan yang hidup. Sebuah hubungan yang tulus. Kalau saudara melayani, dengan tulus. Kalau saudara-saudara bekerja dengan jujur. Itulah buah-buah daripada kehidupan orang percaya. Melayani dengan tulus, bekerja dengan jujur. Tuhan inginkan sebuah hubungan, sebuah relasi, sebuah fellowship. Jadi bukan cuma sekedar dia hadir sebagai tangan yang memberikan kebutuhan only, kebutuhan saja, tidak. Tuhan rindu kita menjadi anak-anaknya yang mempunyai hubungan yang intim dengannya. Sama seperti anak yang menghormati orang tuanya dengan berbicara, bercakap-cakap, ya. Semakin banyak komunikasi, semakin baik sebuah hubungan antara anak dan orang tua. Demikian pun semakin kita rajin berdoa, kita rajin berinteraksi, dan kita akan mengalami respon kasih, dan kita akan semakin dibuat jatuh cinta dan hormat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saat kita berdoa, sebetulnya kita juga dibentuk hati ini untuk apa? Untuk ulet, tekun, banyak-banyak sabar, dan dilatih ya untuk selalu mengandalkan Tuhan. Saya punya kesaksian bagaimana pelayanan ini bisa berjalan karena berkat Tuhan. Ya. Semua karena Tuhan dan penyediaan Tuhan. Kalau Andi Simon punya keperluan untuk pelayanan, ada apa-apa saya minta sama Tuhan.
lebih baik minta sama Tuhan daripada kita berharap kepada manusia. Dalam saya melayani pekerjaan Tuhan, kami tidak mengandalkan kolekte ataupun perpuluhan. Kami melayani, kami belajar untuk tulus, tidak harap kembali. Mengenai untuk penyediaan setiap bulan, angkanya itu di atas 100 juta. Yang sudah pernah datang ke tempat kami melayani, mesti tahu bagaimana pelayanan ini ada. Dan puji syukur sudah 5-6 tahun bisa berjalan dan menjadi berkah manfaat bagi banyak orang, semua kalangan. Ketika saya sedang dalam kondisi butuh apa-apa saja, saya berdoa. Saya mohonkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan kasih, berarti pelayanan masih berjalan. Kalau Tuhan tidak kasih, berarti Tuhan sudah tidak mau saya melayani. So, begitu simple melayani Tuhan dengan iman, bergantung kepadanya. Saya bersyukur ya, tadi subuh ya saya dapat chat WA dari seorang ibu yang disembuhkan, diberkati oleh Tuhan ya, dan dia ternyata tinggal di Kanada. Nanti kesaksian lengkapnya ada, saya bacakan sebentar, plus akhiran nomor berapa, sebagai bukti inilah Tuhan benar-benar itu nyata kalau kita mau berdoa dengan tulus kepadanya. Doa orang benar besar kuasanya. Kalau saudara butuh didoakan, lewat live ini kami bantu mendoakan Anda. Kalau saudara butuh konseling lebih jauh, saya dorong Bapak Ibu untuk segera datangi gereja di mana engkau berjemaah. Karena gereja bukan hanya sebuah sistem, bukan hanya sebuah manajemen, bukan hanya sebuah pertemuan hari Minggu, tapi namanya gereja, ada penggembalaan. Di situ dia juga bertanggung jawab dalam hal kehidupan, khususnya rohani mereka, umat-umat yang digembalakan, yang terikat oleh beban dan masalah serta persoalan hidup. Lewat doa-doa hamba-hamba Tuhan di mana engkau bergereja, engkau juga dikonseling, pasti deh pulang dengan kelegaan dan mendapatkan jalan keluar dengan bimbingan Roh Kudus. Ibu ini bernama Ibu Henny Pan. Saya juga baru tahu kesaksiannya tadi, dan dia berkata, "Pastor, saya di Kanada dan saya rindu untuk ikut memberkati supaya pastor juga bisa memberkati, kasih orang makan." Wah, senang sekali. Saya tidak bicara soal nominal di sini, saya pun belum tahu. Cuma saya cerita ini selalu saya kasih kesaksian terbaru ya, bagaimana Tuhan itu tahu apa yang menjadi keperluan kita anak-anaknya. Ada apa-apa, minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan jauh lebih keren dan benar daripada berharap, apalagi minta pada manusia. Apalagi hamba Tuhan, tidak boleh. Hamba Tuhan kalau ada perlu-perlu minta sama Tuhan, jangan sama manusia. Karena kalau sampai harap kepada manusia, terkutuklah ia. Tapi ketika orang mengandalkan Tuhan, diberkatilah dia. Puji Tuhan. Saya kasih contoh bahwa berkat Tuhan bisa datang termasuk dari luar negeri. Katanya tadi saya di chat sebelum saya mulai live, dia berkata di sini di Kanada katanya, per saat ini saya bicara, hari Minggu sore. Dan saya ada di Indonesia, di kota Balikpapan. Sekarang saya live ini sudah hari Senin subuh, masuk di pagi hari ya. Perbedaan waktu ya, tetapi Tuhan bisa mengirimkan berkat-berkatnya dengan cara yang ajaib. Saya percaya ini pelayanan kemuliaan Tuhan,
dan Tuhan yang akan mencukupkan dengan orang-orang yang Tuhan kirim dengan ajaib. Mereka, saya syukur sama Tuhan, pelayanan ini banyak sekali kesaksian kesembuhan, kesaksian pemulihan. Kemarin bagaimana suasana ibadah Minggu Saudara? Saya yakin dan percaya pasti luar biasa. Kami juga dipercaya melayani di Grace Yes Balikpapan, dan yang datang banyak sekali. Ada yang sampai dari Papua, ya, dari Jakarta, dari Medan, Horas, ya. Sungguh luar biasa sekali, dan banyak kesaksian mereka yang lumpuh berjalan, ada yang masalah rumah tangga dipulihkan, ada yang beban berat dirasuk roh jahat dilepaskan. Banyak keajaiban kasih yang Tuhan berikan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Jadi waktu kita berdoa Bapak Ibu sekalian, ya, kita juga dilatih untuk percaya. Untuk apa? Untuk sabar. Dan ketika kita tekun berdoa, kita dilatih untuk berserah agar dapat menerima saat kehendaknya dinyatakan atas kita. Manfaat doa, sabar supaya apa? Waktu Tuhan berkati kita, itu adalah waktu yang terbaik. Tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Tidak ada yang buru-buru. Semua ketika Tuhan menjawab doa-doa kita, yang tekun, yang setia, yang tulus, itu adalah waktu yang terbaik. Bapak Ibu yang terkasih, dengan doa kita sebetulnya mengakui bahwa Tuhan, aku bergantung penuh kepadamu. Ku berserah penuh kepada Tuhan, bukan atas kekuatanku. Pelayanan seberapapun yang Tuhan percaya kepada kita, hamba-hamba Tuhan, itu bukan atas kekuatan kita, bukan atas hikmat kita, bukan kebijaksanaan kita sendiri. Semua semata-mata hikmat dan pemberian dari Tuhan. Kita berdoa dengan bertalu-talu, dengan tekun, merendahkan hati senantiasa, itu juga agar melatih kita selalu hidup sebagai pribadi anak Tuhan Yesus, hamba Tuhan yang rendah hati. Karena hamba Tuhan atau anak Tuhan yang rendah hati, itulah pribadi yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan itu tahu semua, bahkan segala yang menjadi doa-doa kita. Tapi Tuhan ingin rindu mendengarkan suara doamu. Karena doa bukan tentang kebutuhan saja. Doa bukan hanya sekedar sebatas permintaan dan permohonan saja. Tetapi doa bicara soal relasi kita dengan Tuhan. Kedekatan kita dengan Bapa di sorga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Kami diajar untuk hidup mengandalkan Tuhan. Dan waktu kami berdoa, Tuhan hadir. Tuhan segera hadir menolong murid-muridnya. Dan ketika Petrus hampir tenggelam, Tuhan segera datang dan memberikan tangannya dan mengangkatnya naik ke atas perahu. Ketika saat ini kami dengar firman-Mu, kami percaya dan ada kebutuhan-kebutuhan kami. Saya berdoa biarlah setiap kerinduan pergumulan mereka yang bawa dalam doa diberkati. Setelah ini mereka mendapat berkat, jawaban, pemulihan. Biar mereka dibawa Tuhan lewat firman ini untuk membangun kehidupan relasi dengan Tuhan melalui fellowship
dalam kesetiaan berdoa. Yang sakit diberkati sembuh, yang susah diberkati dengan kelegaan dan jalan keluar, yang sedang dalam kekurangan diberkati dengan kelimpahan, yang bergumul rumah tangga, masalah kesehatan anak, masa depan mereka, diberkati Engkau, visi dan misi yang Tuhan tuntun dalam Engkau dan anak-anak-Mu. Bagi saudara-saudara yang sedang studi, diberkati. Bapak Ibu yang melayani hamba-hamba Tuhan, baik yang sudah melayani berjalan di zona nyaman tidak selalu aman. Kita butuh doa. Baik Bapak Ibu saudaraku penginjil hamba Tuhan yang baru merintis pelayanan, diberkati. Saya ucapkan welcome to jungle. Selamat datang di hutan yang sesungguhnya. Karena pelayanan praktek itulah sesungguhnya, bukan waktu kita di bangku kelas. Bangku kelas tempatnya belajar teori, tapi kehidupan kita setiap hari melayani, itulah pelayanan kelas yang sesungguhnya. Pelayanan hidup yang dibutuhkan banyak orang, sentuhan kasih keajaiban Tuhan. Saya percaya lewat sapaan doa ini, semua mereka sudah mengalami kasih dan kemurahan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur ya Tuhan atas firman yang Kau berikan. Firman ini membidik hati kami. Kami bersyukur firman ini adalah kemenangan yang memberikan kami kemerdekaan. Dalam nama Yesus. 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 Sama-sama katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang terberkati? Saya. Puji syukur, waktu yang tepat Tuhan akan menjawab doa kita. Pujian ini menghantar kita sebelum akan berdoa untuk air, berkat, dan juga minyak. Adalah kesaksian yang saya bacakan sebelum kita akan mengakhiri live ini dengan doa mohonkan berkat dari Tuhan Yesus. Pujian ini dengarkan baik-baik ya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Bless you all. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Yesus jawab doa-doa kita semuanya. Amin. Dengarkan pujian ini, sangat memberkati dan menguatkan Anda yang sedang berdoa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri
yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, bless you, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita kan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita kan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Kita kan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Kita kan melihat Yesus jawab doaku, jawab doa-doamu, jawab doa setiap kita. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Sekarang kita akan mohonkan berkat untuk air minum dan juga untuk minyak. Puji syukur, puji Tuhan, angkatlah air minum dan minyak di tangan Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan. Yang minta doa untuk kesembuhan, sekarang di mana engkau berada, coba angkat air minummu kalau ada air minum. Kalau ada minyak di tanganmu atau di tempat engkau ada, angkatlah. Saya berdoa lewat air yang akan engkau minum atau minyak yang akan engkau pakai, diberkati tubuhmu sehat. Amin. Diberkatilah air minum di tangan kami dan minyak yang kami pegang ini. Berkat turun, berkat terjadi, berkat kami terima dalam nama Yesus. Dan lewat berkat ini, air di tangan Anda sekalian menjadi air doa yang mendatangkan healing. Healing water, air yang membawa kesembuhan dalam berkat Tuhan Yesus. Minyak ini diberkati dalam nama Yesus. Amin. Air minum dan minyak sudah diberkati. Sekarang minumlah dan pasti jadi berkat kesehatan dan kesembuhan bagi orang-orang yang membutuhkan.
Amin. Puji Tuhan Yesus. Ih, lucu sekali. Terima kasih. Bless you all. Terima kasih banget ya. Halo, saya menyapa Ibu Meti Sitepu. Terima kasih ya atas stiker yang dikirim, lucu sekali, keren sekali ya. Saya menyapa Bapak Ibu sekalian ada di mana itu tadi, di Facebook. Makasih yang sudah memberkati bintang-bintang, puji Tuhan. Saya menyapa yang ada di TikTok. Terima kasih yang sudah memberkati dengan gift ya. Puji syukur. Halo yang di Sidoarjo juga terima kasih. Makasih Kakak Chelsea yang sudah mensematkan komentar-komentar di kolom komentar di TikTok. Bless you. Turnip, Kevin, dan Lens, semua teman-teman sekalian yang terkasih, terima kasih semuanya yang saya terima ini, kiranya bisa menjadi benih juga kembali untuk pekerjaan Tuhan. Baik, Bapak Ibu terkasih, terima kasih semuanya. Shalom. Sekarang kita akan akhir live streaming atau video pelayanan ini hari ini ya dengan doa berkat. Habis doa berkat, silahkan masuk aktivitas masing-masing dan akhir live streaming dengan ucapan panjang umur dan Immanuel dan Sola Fide. Amin. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan. Diberkati skripsimu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesembuhan untuk mama papamu, diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati lumbung-lumbungmu. Puji Tuhan. Diberkati apa yang engkau kerjakan, diberkati keluar masukmu, diberkati pekerjaan tanganmu, diberkati usaha tokoh dan juga ladangmu, diberkati setiap kesehatan tubuh jiwa rohmu. Amin. Lewat doa-doa ini engkau boleh mengalami pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu setialah membangun hubungan dengan Tuhan lewat ibadah dan doa-doa pribadimu. Terima kasih, masuklah di hari yang baru ini. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia, kebajikan dan kemurahan. Dimanapun engkau berada, tugas pekerjaan dan pelayanan perjalanan, Tuhan melindungi kita semua. Hari bahkan sampai esok dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, doa berkat sudah selesai. Sola Fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan berjanji sertai sampai selama-lamanya. Bless you all. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Selamat masuk di hari yang baru. Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Amin. Sudah, kalau begitu Pastor izin untuk off ya. Dan selamat masuk di hari yang baru dengan tubuh yang sehat, diberkati,
dan semua ada dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Dan semuanya kisah door. Saya ingat, jadi pagi ini Pastor akan ada di gereja GPIB Peniel. Di sana ada fellowship dan ada komunitas hamba Tuhan dari mana ya? Dari kota mana gitu datang dan rindu bertemu Pastor Andy. Saya senang sekali untuk berfellowship dengan hamba Tuhan. Saya rindu semua apa yang saya punya, saya mau berbagi kepada mereka. Hamba Tuhan yang rendah hati, Pastor Andy selalu mau berbagi kepada kalian. Tapi hamba Tuhan yang tinggi hati, congkak, susah untuk bisa komunikasi, ya. Dan sebentar habis ini saya selesaikan form doa, lalu sarapan, lalu pagi jam 9, jam 10 saya akan ada di GPIB Peniel, karena saya minta kalau mau ketemu dengan saya tidak mau hanya sekedar just ketemu, foto-foto, selfie-selfie. Saya nggak mau, saya bukan artis kok, saya hamba Tuhan. Jadi mau ketemu sama saya, sebaiknya ada ibadah. Ya, saya bisa hadir. Kalau datang hanya meet up, foto-foto, Pastor, selfie. Saya tidak terlalu suka hal-hal begitu, ya. Karena sekali lagi saya bukan artis, saya hamba Tuhan. Saya akan datang lebih membuat hatiku bergetar untuk datang kalau ada ibadah, fellowship, atau kebaktian. Kalau jalan-jalan saja, meet up saja, foto-foto, saya nggak terlalu tertarik dan cenderung tidak terlalu suka sebetulnya. Baik ya, selamat datang di Balikpapan. Ini saya ini dulu deh. Saya make sure dulu ini mana ya? Dari manakah itu hamba-hamba Tuhan terkasih ini? Oh iya, hamba Tuhan dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah, GKST. Mereka anggota PGI yang mengadakan wisata rohani. Dalam kegiatan itu mereka ada kunjungan ketemu Pastor Andi Simon, ya, dan kami hari ini memenuhi untuk bisa bertemu. Jadi nanti saya yang akan berkunjung di mana mereka akan mengadakan ibadah, ya, di GPIB Peniel Balikpapan. Dilanjutkan dengan diskusi sharing pelayanan. Saya senang sekali. Saudara undang saya untuk makan-makan, senang juga sih. Undang saya untuk sharing-sharing, saya suka juga gitu. Fellowship, kebaktian, saya suka, ya. Tapi kalau undang saya untuk berdebat, pasti enggak. Undang saya untuk hal di luar itu juga belum tentu. Saya pikir-pikir dulu. Tapi kalau untuk hal-hal ini saya senang, ya. Bahkan ayo kita join, saling baku bayar makanannya. Saya juga siap memberkati kok hamba-hamba Tuhan.
Kalau saudara mau bikin acara di Balikpapan khususnya, saudara rindu untuk kita bantu mendoakan, khususnya acara pelayanan rohani ya. Kalau untuk buka toko, untuk usahamu maju, minta Pak Pendetamu, Ibu Pendetamu. Tapi kalau teman-teman di Balikpapan mau buat satu event, ya, mau libatkan Pastor Andy untuk bantu doa, bersahati, bersyafaat, mari. Karena saya melihat hari-hari ini pekerjaan Tuhan di lewat wadah ini, Tuhan masih berkati. Setiap kali buat acara selalu ramai, baik di Balikpapan, di Gerahis Balikpapan, di tempat lain di Balikpapan, di mana Pastor hadir, itu ramai, puji Tuhan. Di luar kota apalagi, sampai kemarin di lapangan penuh jadi lautan manusia. Itu semua karena saya bersaksi Tuhan masih suka jawab doa-doa yang inilah manusia biasa masih belajar ini, mereka doa kepada Tuhan Yesus. Mana suaranya yang di Balikpapan? Adakah yang di Balikpapan? Ya, puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Bless you all. Dadah. Udah ya. Sampai ketemu lagi di hari esok di live streaming berikutnya. Kalau ada keluarga yang butuh doa, silakan hadirkan, ikutkan atau sharingkan biar mereka juga bisa ikut di rumahnya masing-masing. Puji Tuhan. Makasih semuanya. Sudah ya? Ada yang minta pujian lagi. Sudah, besok lagi. Dadah semuanya. Linda Sembiring Horas, besok lagi. Ya, udah 7:30 hampir Wita. Artinya 6:30 WIB. Ayo, masak-masak yang ibu-ibu. Ayo. Aduh, satu puja lagi oleh Pastor. Sampai gitu, aduh jadi gak enak hati nih. Pastor, please pujian lagi nih Pastor. Aduh, sebentar dulu ya. Udahlah ya, besok lagi ya. Sama-sama diberkatilah usahanya, pekerjaannya. Ya. Makasih Ibu Dorce Burdek, thank you so much, bless you. Ini yang di Amerika kah? Maaf kalau Pastor salah penyebutan nama. Bandung menyapa, terima kasih. Ayo Pastor, satu pujian lagi. Ini tidak pada aktivitas tuh. Diberkati pernikahan. Oh, hari ini tanggal merah kah? Waduh, saya jadi kok ini ya. Ayo, tanggal merah kenapa? Ayo, kasih tau Pastor Randy. Manado menyapa Palangkaraya. Saya bolehkah dikasih kesan dan pesan bagaimana Pastor kemarin di Palangkaraya, animo masyarakatnya? Silakan dikasih komentar yang panjang, saya baca. Kalau saya nggak baca, diulang-ulang lagi ya. Si borong-borong menyapa, puji Tuhan.
Oh, hari raya, Waisak. Ya, saya ucapkan selamat hari raya Waisak ya. Terima kasih, berkah selalu. Oke deh kalau begitu, eh, setiap hari kulihat mujizat Tuhan, setiap hari kurasakan kasih-Mu. Kiranya pujian ini menghantar setiap kita masuk di hari yang baru dengan mujizat Tuhan. Halo Makassar, terima kasih. Ya, saya penuhi kerinduan kita satu pujian lagi. Jadi berkat ya, silakan di-share. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku, dalam pelayanan ini. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi di pelayanan ini. Oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagus. Oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, katakan oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Oh, katakan oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, kekasih hatiku, I love you full. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan, dan terima kasih buat anak-anak-Mu yang hidup dalam kasih dan menerima pertolongan rahmat Tuhan yang luar biasa. Amin. Dadah semuanya. Dadah, dadah. Sekali lagi, kisbah ya. Salam sayang dari Pastor Andy untuk Anda sekalian terkasih, dan salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus dari surga untuk setiap jiwa-jiwa yang berharga ini. Yang terberkati, tolong subscribe channel Medsos Pastor Andy Simon, nyalakan lonceng notifikasinya. Yang senang, rasa tambah, di-share, agar di hari esok kita melayani lebih banyak orang yang boleh datang kepada Yesus dan menerima rahmat pertolongan Tuhan Yesus. Dan semuanya, baik. Dadah, dadah. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata,
Di gelap kau sinar terang, tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu